Oke. Ini kita masuk ke kawasan Gapura Wringin Lawang. Jadi ini juga salah satu candi, kalau banyak orang menyebut itu adalah istilahnya candi. Namun sebenarnya adalah ini merupakan satu bentuk gapura yang disebut Gapura Wringin Lawang. Gapura Wringin Lawang ini telah dilakukan renovasi pada tahun 1990 dan selesai pada tahun 1995. Bahan baku dari gapura ini terdiri dari bata merah dengan ukuran kurang lebihnya tebal 6 cm, lebar 15 dan panjangnya 20 cm. Inilah yang disebut Gapura Bajang Ratu, yang dulu merupakan satu pintu gerbang yang berada di dalam kota Raja Majapahit. Kalau tidak salah, kemungkinan juga merupakan satu pintu gerbang dari sebuah tumenggungan atau kademangan demikian yang ada di dalam situs kota Raja Majapahit. Ini menjadi monumen ataupun aset Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur untuk diberikan satu perlindungan, pengawasan dan juga pemeliharaan apabila ada hal-hal yang menyangkut secara fisik candi ini ada sebuah kerusakan-kerusakan yang muncul. Candi ini terbuat dari bahan batu merah. Dalam unsur bahan dasarnya ini memang tanah liat yang sudah dibakar, tapi juga ada kaitannya dengan rongga-rongga ini adalah bagian-bagian daripada ada unsur udara ataupun hawa yang kemudian untuk menyelesaikan finalnya menjadi bata merah dibutuhkan sebuah pengapian atau harus dibakar. Jadi empat unsur api, angin, air, tanah itu sudah menjadi satu dari bahan ini. Ini candi yang klasik yang ada di dalam kota Raja Majapahit. Seperti diketahui bahwa kota Raja Majapahit itu memang bisa disebutkan bahwa dalam mitosnya itu dibatasi oleh 4 sungai besar. 4 sungai besar di sini seperti yang terlihat di sebuah peta bahwa batas-batas Majapahit itu kita awali dari yang sebelah timur yaitu Kali Dinoyo. Kemudian sebelah selatan itu Kali Gunting. Sebelah selatan itu adalah Kali Kepiting. Sebelah barat Kali Gunting dan sebelah utara itu adalah Sungai Brantas. Ini merupakan satu batas kota Raja Majapahit. Nah, candi ini ada di dalam kota raja itu sendiri. Candi ini bukanlah sesuatu peninggalan berdiri sendiri, namun Majapahit banyak meninggalkan candi-candi yang lain yang berupa gapura, seperti yang lainnya adalah Gapura Bajang Ratu. Gapura Wringin Lawang itu adalah gapura yang terdiri dari bentuk bentar, di mana gapura bentar ini terdiri dari 2 sisi, yang bagian atasnya terbelah, itu adalah bentar.
Kemudian kalau Bajang Ratu itu terdiri dari gapura padu raksa, yang mana padu raksa itu sendiri adalah bagian atasnya menjadi satu. Itu adalah gapura benar, gapura padu raksa. Halaman candi ini adalah sangat cukup luas, di mana area dulu sebelum dibugar ini ada makam umum. Di sebelah utara itu terdiri makam umum yang sudah dilakukan sebuah evakuasi, tindakan evakuasi untuk dilakukan penanaman lagi, di penguburan kembali di suatu tempat yang sudah dibebaskan oleh pemerintah. Sehingga halaman pelataran dari Gapura Wringin Lawang menjadi cukup luas, hampir dari sekitar 5 hektar. Ada halaman 5 hektar yang juga berada di sekelilingnya. Candi ini pernah mengalami sebuah pemugaran ataupun renovasi di beberapa bagian-bagian yang rusak untuk dilakukan lagi pemulihan. Namun demikianlah metode daripada Dinas Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur untuk melakukan sebuah pemugaran dengan sangat hati-hati sekali, dengan sangat tertata betul, melakukan satu proses registrasi dari bawah sampai atas. Dilakukanlah sebuah perbedaan tanda-tanda khusus yang tentunya ini membedakan antara batu baru pengganti dengan batu bata lama yang masih tersisa dan mewakili. Ini dimaksudkan untuk agar generasi-generasi yang akan datang mengetahui seberapa besar perjalanan proses pemugaran itu sendiri dan begitu rumitnya, tidak semudah membangun kembali sebuah bangunan-bangunan sipil atau bangunan-bangunan gapura yang selama ini dilakukan. Jadi pemugaran bangunan purbakala itu sendiri diperlukan sebuah data-data gambar yang merupakan gambar tahapan-tahapan, bermula dari gambar data, kemudian gambar rencana rekonstruksi, kemudian gambar rekonstruksi sendiri, setelah itu gambar daripada pelaksanaan itu sendiri. Kemudian ditutup oleh setelah purna bugar itu ada gambar-gambar yang menjadi hasil pemugarannya. Sehingga dalam gambar tertera jelas di situ perbedaan antara batu aslinya, batu asli ini dan batu baru yang mengganti. Batu baru selalu digunakan dengan cara bentuk seperti ini. Ya. Jadi ini adalah sebuah pemugaran yang tidak berani menentukan satu sikap, karena ini tidak boleh dalam kode etik pemugaran. Itu tidak boleh membuat suatu bentuk-bentuk yang sebenarnya itu tidak jelas, sehingga dibuatlah bentuk seperti ini. Ini karena digunakan karena ini nanti apabila ditemukan ya, sebuah bentuk gitu, dalam sebuah prasasti atau dalam sebuah literatur yang lain, maka ini baru dilakukan sebuah sikap. Inilah teori pemugaran sangat hati-hati sekali dari BP3 Jawa Timur. Kemudian agar tidak terjadi sebuah kekeliruan fatal terhadap penanganan nilai-nilai warisan budaya kita. Itulah kehati-hatian daripada pemugaran. Sudut-sudut ini menjadi tampak jelas bahwa betapa rumitnya pembangunan seperti ini oleh para
leluhur dulu, para pendahulu. Pembuatan ini tidaklah nilai-nilai yang kita angan-angankan, karena ini dibutuhkan ketelatenan, ketelitian, dan penghayatan yang penuh terhadap karya-karya yang diberikan kepada nilai-nilai warisan budaya ini. Sehingga yang terjadi adalah memiliki sebuah kesakralan, tidak hanya berupa sebuah teknis semata, tetapi apa yang dilahirkan, apa yang dihasilkan oleh para pendahulu itu betul-betul merupakan sebuah candi yang memiliki makna religi sekali, makna yang sangat sakral. Nah ini, kami ulangi lagi, ini jelas ada perbedaan sekali, tampak kelihatan sekali bahwa ini batu lama dan batu baru, tampak jelas. Ini kenapa ini berani dilakukan sebuah bentuk panel seperti ini, karena ini ada contoh yang lain, sehingga secara analogi ini sama dengan ini pun dibuat dengan dasar temuan-temuan yang ada ini. Ini ya yang terjadi di Gapura Wringin Lawang yang ada di lokasi ini. Sedikit tentang mengorek tentang latar belakang sejarah nama dari bahasa Wringin Lawang. Bahasa Wringin Lawang itu sendiri dikutip dari sebuah istilah yang dahulunya itu ada sebuah pohon beringin yang berbentuk seperti pintu. Nah, nama pintu adalah dalam bahasa Jawa itu lawang. Gitu loh. Wringin Lawang, pohon beringin yang menyerupai lawang, menyerupai pintu. Jadi akhirnya spontanitas masyarakat menyebut candi ini adalah Candi Wringin Lawang. Jadi nama Candi Wringin Lawang atau Gapura Wringin Lawang ini berasal dari nama sebuah pohon beringin yang menyerupai pintu. Dan sekarang pohon itu sudah tidak ada, tinggallah nama itu abadi menempel di Gapura. Salah satu daripada aset budaya, aset cagar budaya yang menjadi wilayah Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur yang ada di dalam kota Raja Majapahit, yaitu Gapura Wringin Lawang. Demikian keterangan dari saya, Ki Joko Kombaran, untuk membuka sebuah kebesaran Majapahit, mengawali membuka kebesaran Majapahit yang ke depan nanti akan kami sampaikan juga beberapa situs-situs yang lain sebagai pendukung sampai di mana kebesaran Majapahit itu sendiri bisa kita lihat. Sementara inilah awal daripada perjalanan kami. Terima kasih, selamat siang para pemirsa.